Kenapa ya? Banyak yang ke rumah sakit, sedang berobat atau konsultasi nih ke dokternya, itu kebanyakan lebih pasif. Artinya hanya mendengar penjelasan dari dokternya aja, ya udah gitu ya, nggak nanya apa-apa lagi. Bisa jadi ya karena kalian bingung mau nanya apa atau memang karena lupa nih udah sampai ke dokter. Oke, tenang aja nih, setelah nonton video ini, kamu nggak bakal bingung lagi dan bakal tahu apa yang mau ditanyain ketika kamu berobat ke dokter. Yuk kita bahas di video ini 10 pertanyaan yang harus ditanyakan ketika kamu berobat ke dokter. Hai, assalamualaikum sahabat sehat, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya, amin ya robbal alamin. Kenapa ya tidak sedikit orang itu cenderung pasif dan hanya mendengarkan saat konsultasi ke dokter? Padahal sebenarnya ya, mumpung kalian itu ketemu sama dokter, harusnya bisa tanya-tanya nih, biar di rumah udah nggak galau lagi, biar udah nggak mikir macem-macem nih tentang penyakitnya. Nah, banyak juga nih yang nanya, mungkin agak takut ya gitu. Kalau pasiennya banyak tanya dok, nanti dokternya bete nggak nih? Gitu ya. Jawabannya enggak ya teman-teman. Justru dokternya malah seneng biasanya. Artinya pasien itu peduli nih dengan kesehatannya dan benar-benar udah mengetahui kondisi kesehatannya. Jadi terapi yang diberikan sama dokter itu akan berkesinambungan nih dengan teman-teman sendiri. Biar kalian gak bingung lagi nih mau nanya apa saja ketika datang ke dokter, saya kasih ya beberapa tips. Dan ada baiknya nih, sebaiknya ditanyakan ke dokter. Jangan lupa juga nih untuk minta dokter menjawab pertanyaannya atau menjelaskannya itu menggunakan bahasa yang mudah kalian pahami, bukan bahasa medis atau bahasa Inggris mungkin ya. Yang pertama, wajib banget nih kalian tanyain, dok, penyakit apa yang sedang saya alami? Nah, itu perlu teman-teman tanyakan. Misalnya nih, dokter lupa ya memberitahu kalian tentang penyakit kalian atau dokter menggunakan bahasa medis. Misalnya, dokter ngomong, Pak, Anda mengalami hipertensi, kayak gitu ya. Kalau kalian nggak tahu itu hipertensi, tanya ini ke dokternya. Dok, hipertensi itu apa? Jadi minta dokter menjelaskan diagnosa atau penyakit yang kalian alami itu dengan bahasa yang lebih mudah kalian pahami. Tanya aja gitu, sakit saya apa nih dok? Gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua juga nih wajib untuk kalian tanyakan. Pertanyaannya, dok, apa penyebab dari penyakit ini? Kalian jangan ragu untuk bertanya bagaimana kalian bisa terjangkit penyakit itu. Kenapa perlu ditanyain penyebab ini? Karena dengan kalian mengetahui penyebabnya apa, kita bisa menghindari kekambuhan atau bisa mencegah perburukan dari penyakit tersebut. Pertanyaan ketiga yang wajib ditanyain juga ya, dok, apakah penyakit saya ini penyakit yang menular? Kenapa perlu ditanyakan? Karena memang ada beberapa penyakit yang menular dan ada juga penyakit yang tidak menular. Itu penting banget ya untuk diketahui supaya kita tidak menularkan nih penyakit yang sedang kita alami ke anggota keluarga lainnya atau ke orang-orang sekitar kita. Kalau menular, kalian harus nanya juga, gimana cara penularannya dok? Apa yang harus saya lakukan nih supaya bisa melindungi anggota keluarga lainnya? Pertanyaan berikutnya yang nggak kalah penting ya, apakah pengobatan saya ini ada efek sampingnya dok? Gitu ya. Karena bisa saja nih setiap pengobatan itu memberikan efek samping yang kurang mengenakan ya teman-teman. Misalkan kalian sedang mengkonsumsi obat tertentu atau ada obat yang rutin kalian minum, itu jangan lupa dikasih tahu ke dokternya supaya dokter tahu apakah akan ada interaksi obat dengan obat yang akan diberikan dokter. Kemudian kalau udah diperiksa nih ya, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, tanyain juga nih, dok, perlu nggak dok saya melakukan pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan penunjang apa gitu ya, seperti ronsen kah atau pemeriksaan darah gitu ya. Pertanyaan kelima, dok, apakah perlu pemeriksaan penunjang lain? Nah, itu nggak kalah penting nih buat kalian tanyakan. Karena bisa saja sih dokter itu mau menyarankan teman-teman untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Tetapi dokternya kadang-kadang mungkin takut nih kalian terkendala biaya. Atau misalnya
melakukan CT scan, MRI atau tes darah, itu kan biasanya memang ada biaya tambahan. Dan kalau memang dokter tidak menyarankan itu, kalau memang kalian ingin melakukan pemeriksaannya, boleh coba ditanyakan ke dokter, dok perlu nggak ya saya melakukan pemeriksaan tersebut gitu. Pertanyaan yang keenam, dok, apakah penyakit saya ini bisa kambuh-kambuhan gitu? Itu juga nggak kalah penting buat teman-teman tanyakan. Walaupun udah diobati dan dinyatakan sembuh nih sama dokter, ada beberapa penyakit yang bisa kambuh, seperti penyakit asma, kemudian penyakit diabetes, penyakit infeksi, itu bisa saja tetap muncul kembali atau kambuh-kambuhan gitu ya. Kemudian dokter juga biasanya akan menjelaskan nih pantangan apa yang tidak boleh teman-teman lakukan, gaya hidup kah atau pola makan yang tidak sehat yang perlu kalian hindari supaya penyakit itu enggak kambuh lagi. Pertanyaan yang ketujuh, dok, apakah perlu saya untuk datang lagi nih? Atau apakah perlu saya untuk kontrol kembali nih dok? Gitu ya. Itu juga nggak kalah penting nih buat kalian tanyakan. Karena ada beberapa pengobatan memang nggak cukup satu kali ya teman-teman. Walaupun kalian sudah merasa sembuh, karena ada beberapa penyakit itu perlu dievaluasi lagi nih pengobatannya. Perlu diawasi secara berkala. Jadi memang ada pasien yang harus melakukan kunjungan secara rutin. Jadi harus tanya lagi nih, perlu nggak kalian untuk kontrol kembali? Pertanyaan ke-8, nah ini terkait biaya gitu ya. Apakah penyakit yang saya alami ini ditanggung oleh BPJS misalnya? Atau ditanggung sama asuransi kesehatan saya nih dok, saya ada asuransi ini gitu ya. Nah itu tanyain juga ya teman-teman. Meskipun biaya pengobatan yang terkait sama BPJS ataupun asuransi itu biasanya disampaikan oleh petugas di bagian kasir gitu ya, nggak ada salahnya juga untuk teman-teman menanyakan kembali ke dokternya. Pertanyaan ke-9, dok, kira-kira berapa lama pengobatan atau durasi pengobatan yang harus saya jalani? Itu penting juga ya untuk teman-teman tanyakan supaya kalian bisa tahu estimasi atau perkiraan lama pengobatan dan juga bisa melihat dan memahami kemajuan dari terapi. Misalkan nih dalam 3 hari kok nggak ada perubahannya juga atau belum membaik juga, kalian bisa kembali ke dokter itu dan juga konsultasi lagi nih, kira-kira rencana terapi apa nih yang akan diberikan untuk teman-teman. Pertanyaan yang ke-10, dok, apa pantangan selama pengobatan ini? Karena kalau pantangan ini dilakukan, takutnya pengobatan yang kalian lakukan itu nggak maksimal atau penyembuhannya itu agak lama gitu ya. Bisa jadi nih ada pantangan makanan atau mungkin pantangan minuman atau pantangan karena aktivitas-aktivitas tertentu. Jadi jangan bingung lagi ya tentang pertanyaan apa saja nih yang harus ditanyakan ke dokter ketika konsultasi. Udah tahu kan 10 pertanyaan yang bisa saja teman-teman tanyakan ke dokter ketika konsultasi. Semoga video saya kali ini bisa membantu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum.